Jadi materi hari ini tuh kita cuma perkenalan kokpit, terus fitur apa aja sih yang disediain sama kokpit sama task list-nya. Habis itu nanti kita akan nyobain REST API yang disediain sama Kamundanya dari Postman. Sorry lupa di mute. Jadi ceritanya setelah kita berhasil install nanti ya, nah kita bakalan ditampilin tampilan awal tuh kayak yang ada di presentasi sekarang. Nah, bagian utama itu ada kokpit, task list, sama admin. Si kokpit ini digunakan untuk menampilkan proses apa aja yang ada dalam Kamunda. Terus kita bisa juga lihat task apa yang lagi running, instance apa yang lagi running gitu. Terus kalau yang task list isinya, kita bisa completed task, bisa ngeklaim task dalam task list itu. Intinya ngerjain task yang lagi aktif. Kalau admin digunakan untuk ngecekin user sama passwordnya. Kayak gini isinya kokpit. Nah, di sini tuh dalam kokpit tuh kita bisa lihat running proses instance, terus accident-nya, sama open human task. Nah, si running proses instance ini menunjukkan banyaknya instance yang lagi jalan dalam Kamundanya. Nah, jumlah prosesnya bisa dilihat di deployed process definition. Terus ada amount of decision definition, case, sama deployment-nya. Terus kalau open accident ini accident apa aja sih yang ada, yang kejadian gitu. Jadi misalkan kita buat sebuah service nih, terus tiba-tiba service kita ada yang error, entah kita salah declare sama dengannya atau apanya. Nah, itu kan jadi error, nggak bisa dikerjain lagi. Nanti bakalan masuk ke open accident. Kalau open human task ini isinya task yang bisa dikerjakan sama manusia, bisa dikerjakan di task list nanti. Di sini ada yang ditanyain nggak? Halo? Anteng banget. Nah, ini contoh isi dari proses deployed. Kalau di sini kan pakainya yang simple. Ini contohnya ada 10 proses yang dideploy ke Kamundanya. Nah, yang silang-silang ini tandanya ada error. Proses insert yang error di dalam proses itu. Nah, ini isinya detail information panel. Ketika kita nanti ngeklik nama prosesnya yang di sebelumnya ini, nanti masuknya kayak gini. Terus ini ada proses instance ID-nya, business key-nya, terus definition ID, definition key, name, sama deployment ID. Nah, business key ini yang kemarin kita kerjain di BPMN-nya, yang di bagian start proses kita kasih business key, nanti bakalan keluar di bagian sini, yang di business key-nya ini. Terus misalkan kita klik tadi salah satu proses instance-nya, nanti akan ditampilkan kayak gini. Ini nama enggak sih. Ini ketika kita mau nge-select proses apa aja yang keluar yang lagi ada di task tertentu. Jadi misalkan aku mau ngecek nih, di task input laporan masyarakat itu ada proses apa aja sih gitu. Ya udah ada proses sejumlah 4 dengan proses instance ID kayak gini. Kalau kita ngeklik proses instance ID-nya, nanti akan ditampilkan informasi tentang proses instance ID-nya. Ini enggak ya? Wait. Enggak ada. Jadi ketika kita klik proses instance-nya, nanti akan keluar informasi. Misalkan dia tuh proses instance-nya adalah child dari sebuah parent. Misalkan proses A manggil proses B, nanti akan ditampilkan
parent proses instance ID-nya apa. Terus nanti kita bisa nge-link ke sana. Nah, kalau dari parent-nya mau ngecek dia punya child apa enggak, itu bisa dilihat di called process definition. Di sini kita bisa juga nyari dari variabelnya, terus dari business key, sama proses instance-nya. Untuk cockpit cuman itu sih yang bisa dijelasin. Sampai sini ada yang tanya nggak? Halo? Kita juga bisa nge-terminate sebuah proses dari cockpit. Jadi di cockpit tuh kalau dilihat ya, di bagian sampingnya sebelah sini nanti akan ada terminate-nya. Jadi kita bisa terminate langsung dari cockpitnya atau terminate dari Postman nanti kalau mau nyobain. Ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Nah, kan kemarin kita udah nyobain nih bikin DPMN-nya. Nah, aku mau minta tolong. Siapa yang udah jadi, tolong dicek, di-upload BPMN-nya ke dalam Kamunda yang ada di lokal kalian masing-masing. Habis itu coba dipresentasikan satu-satu, supaya benar-benar paham. Oh, wait ya. Aku cariin contohnya sebentar. Nah, tadi kan ada cara terminate-nya gimana gitu. Nah, ini di samping ini kan ada button nih, delete running process instance, bisa increment retrieval failed job, sama add new variable, sama bisa suspend. Samping ini. Gitu Mbak Anita. Ada lagi yang mau tanya? Jadi di samping ini kalau kita tadi ya, misalkan dia child, nanti di sini akan keluar nih super process instance ID-nya. Dan salah satu keunggulannya dari Kamunda ini, kan dulu saya pernah nyobain yang joget tuh. Nah, kalau joget itu ketika nanti kita ngupdate BPMN-nya, maka akan ketimpa tuh proses yang lagi running. Nah, kalau Kamunda, dia nggak akan ngetimpa proses yang lama. Jadi, data yang lama tetap jalan di proses yang lama, yang baru juga bisa jalan yang di yang baru, gitu. Terus kalau yang taklis, ntar. Akor bawah. Lagi kosong soalnya. Ntar. Aku coba cariin. Process instance. Nah, di copy. Instance ID. Kok nggak ada? Nggak bisa. Ini rada lain soalnya saya pakainya yang bawaan dari Spring karena di Mac nggak bisa tadi, belum install yang dari
Docker. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kalau untuk yang adminnya, biasanya cuman kita mau config usernya, bisa ngecek yang lain juga. Bisa ngebuat grup kayak gitu. Nah, kalau misalkan ya kita mau belajar yang BPMN kemarin, itu kita bisa dikasih assign-nya ke siapa, misalkan ke grup apa sama user apa. Jadi sebuah task itu ketika kita mau ngerjain cuman grup itu yang bisa ngerjain atau user itu doang, itu juga bisa. Tapi kebanyakan untuk project-project yang lagi running di Javan itu, kita nggak ngeset itunya, assign ID-nya, tapi kita pakainya bawaan dari framework yang lagi kita pakai. Misalkan saya pakai Laravel nih. Nah, si Camundanya ini dia cuma buat jalanin prosesnya aja, tapi nanti authorization-nya dan sebagainya itu pakainya yang Laravel-nya. Sama untuk yang lagi di Java. Kalau di Java ini kan pakainya Spring nih. Nah, kita nggak submit kredensial kayak user kayak gitu nggak, tapi kita ngecekinnya itu di Java-nya. Camundanya ya cuma buat jalanin prosesnya doang, buat ngecekin dia lagi sampai di task apa. Untuk search tadi seperti apa? Search di apa? Di task list? Harusnya tinggal masukin aja sih kriterianya apa yang lagi dicari gitu. Nanti akan keluar, tapi karena ini rada beda, jadinya nggak keluar. Halo? Ada yang ditanyakan nggak? Diem aja semua. Udah pada paham semua. Coba dicobain satu-satu ngedeploy. Mbak. Ya. Mbak, ini setelah muncul localhost-nya terus gimana ya, Mbak? Coba di sharing screen-nya. Aku stop present. Oke. Nah, ini pas udah muncul ke sini gimana, Mbak? Coba klik cockpit-nya. Bisa nggak? Oh, diklik ininya. Nah, coba demo-demo. Demo. Oh. Demo mana demo? Username-nya demo, password-nya demo maksud saya. Oh. Nah, udah kan? Ya. Nah, ini kan, udah deploy. Wah, semangat. Coba diklik proses definition-nya. Udah pernah ngedeploy invoice receipt sama review invoice. Coba diklik salah satunya. Nah, itu kan udah ada tuh. Yang lagi running apa, terus nanti kita bisa ngecek juga. Coba dicek ini. Yang di bagian subproses diklik. Yang digambar. Yang ada subproses, yang ada task, yang ada yang ada tanda plusnya diklik. Ya kan? Habis itu proses instance-nya diklik. Ini. Nah, benar. Nah, terus dicek di call process instance. Call In the incident. di atas. Mana sih, Mbak? Oh, ini. Sampingnya. Yang call process instance. Nah, ini contoh yang tadi saya bilang. Ketika kita masuk ke subproses, biasanya nanti akan masuk ke sini. Kalau ini diklik, coba diklik Mbak, Teh Dewi. Nah, ini nanti kita akan masuk langsung ke child-nya. Child-nya tadi yang dipanggil apa gitu. Yang dipanggil tadi review invoice. Nah, dalam review invoice dia baru sampai di sini nih, di assign reviewer kayak gitu. Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Teh Dewi mau nyobain yang lain? Aku bukan Teh Dewi. Oh, Teh Dewi, sorry maaf. Kayaknya tadi.
Tuh, Teh Dewi dibantuin, Mbak. Coba di share screen. Tadi jatuh mulu. Not found. Udah di start itu. Start kamu udah bat. Dari terminal pakai command prompt. Pakai comment prompt, Teh Dew. Nih aku ituin share screen. Udah nggak usah. Coba buka command prompt-nya, terus diarahin ke foldernya. Filenya. Itu kan di lokal disk C Camunda. Berarti di apa ya kalau Windows itu CD lokal CDC kayaknya. Udah deh. Terus langsung CDC Camunda aja. Tapi dia udah masuk ke user, nggak ke Camundanya. Coba foldernya dipindah aja, jangan di C. Soalnya di dokumen aja bisa dia, nggak harus di C. Tadi itu waktu klik start camunda.bat nggak bisa, Bat? Nggak bisa tadi. Makanya coba dimasukin ke folder biasa aja, jangan di C. Tesita udah bisa. Aku aja nih, Mbak. Bentar, aku belum. Nah, habis start muncul ini, Mbak. Padahal udah install Java. Terus daftarin Javanya dulu tadi. Hah? Oh, udah Java, daftarin Java environment-nya udah. Gimana sih? Ini search. Search. Nah, apa tadi? System advance. Apa advance ya? Sorry, kebalik advance system kayaknya. Ini ya? Bukan, advance. System. Nah, itu yang view advance system. Environment variable. Mana sih, Mbak? Sendiri. Oh, ini. Dah. Tambahin apa, Kak? Kak? Dari Kak. Aku nggak pakai Windows. New. Ini? New. Yang ini? Ini. Yang bawah. Terus tulisin pakai kapital semua Java _home. Iya. Underscore itu spasi ya? Udah. Udah. Terus variabel value-nya itu lokasi tadi. Lokasi Java-nya. Udah download Java kan? Udah. Oh iya udah. Nah, Java-nya biasanya di program file. Itu tadi di atas. Ya. Padahal langsung aja klik dulu. Filenya tahu. Klik dulu aja. Javanya diklik. Salah. Ini ya. Bentar, Mbak. Javanya diklik dulu. Bisa dulu sih. Pakai yang pilih nih salah satu aja. Yang JDK berapa itu? 251 atau berapa? Ini ya. Oke. Terus habis itu yang pad-nya. Pad Di sini. Cari yang di itu bawahnya OS kan ada pad. Oh, ini. PATH. Jadi Itu New. Paste yang tadi. Oke.
Coba ulang. Dibalikin dulu. Kamu udah masuk ke dalam apa aja ini di CD, iya. terus masih di server. CD. Satu kali lagi. Udah belum? Udah. Loh, masih. Udah. Oh, Java-nya masih belum ya? Coba di CMD Java version. Ini CD lagi ya. Ini baru lah. Udah. Sama kayaknya yang tadi mungkin ya, portnya mungkin. Kayaknya petnya. petnya tadi apa ya? Kok kalau aku persen Java underscore home persen gini. Bukan Coba browse aja ya. Ya, terus. Kalau aku itu petnya aku nambahin juga ini sih. Sama sih. Nah, ya itu petnya yang dikirim Mbak Erika itu hotel. Oh, sorry, petnya tadi salah. Aku ada dua, aku nggak tahu sih petnya itu yang benar mana, tapi aku ada dua itu gitu. Edit. Nah. Coba ya. Ya. D-nya gede. SD. Betul. Benar. Tinggal di tab. Pakainya strip deh, bukan pakai underscore. Nah, ini bisa. Coba tungguin bentar. Siapa tahu portnya itu tabrakan. Oke. Allow. Oh. Lama. Coba di Chrome deh. Masih lama ya? Biasanya enggak sih. Biasanya sih enggak sih. Kayaknya ada yang salah lagi deh. Apa koneksinya? Tadi sekarang koneksinya pakai private atau public? Tadi kan yang private nggak dicentang waktu lo. Gimana ngeceknya, Mbak? Coba cek wifi atau connectionnya itu. Properties. Itu udah keluar. Udah ya. Oke. Oke, lanjut, Mbak. Coba diklik cockpitnya, terus kamu coba ngedeploy satu aja proses ke situ. Cara ngedeploynya. Yang ini ya, pilih cockpit dulu. Demo. Oh, kamu udah pernah toh? Ya, waktu itu. Kok simpan ya bisa? Kalau connect database-nya bisa. Ya udah dan sama kayak Selahmi. Apa ini contoh, Mbak? Kayaknya iya. Coba ngedeploy satu proses yang kemarin udah dibuat ke sini. Cara deploy-nya buka di kamu modelernya.
Udah bisa nge-deploy kan, dulu udah pernah diajarin kan? Coba di-deploy ke sini. Cuman restnya diganti pakai localhost itu tadi. Bentar ya. Lupa apa BPMN-nya, Mbak. Nggak apa-apa, ditungguin santai. Lama kok. Gimana ya? Open recent nggak bisa? Enggak, udah lama banget, Mbak. Dewi dulu deh, sambil nyari aku BPMN. Dewi tadi udah bisa. Mau dicobain lagi? Nggak bisa share screen. Rahmi bisa itu ngedeploy? Halo? Mbak, BPMN-nya bebas kan? Bebas. Oh iya. Yeah. Ini di respon endpoint-nya yang lokal. Pakai localhost apa sesuai yang tadi yang buka, habis itu dikasih slice rest. Slice-nya nggak engine rest aja? Biasanya rest sih. Localhost 88, slice kamu, slice rest. Oh. Coba bisa nggak? Nggak ketemu endpoint-nya, Mbak. Kalau engine ketemu sih, tapi itu ini ya. Ini nggak bisa. Ntar deh, aku share. Kalau nggak coba pakai engine juga nggak apa-apa sih. Biasanya pakai bawahan. Ini ya. So, kalau ini ketemu. Oh, oke. Coba deploy. Terus cek yang sini kan. Refresh dulu. Nah. Bisa. Nih. Ada, Mbak. Iya, pinter. Terus itu, kan udah coba bisa tuh. Nah, sekarang bisa nyobain masuk ke task list-nya. Coba pakai task list. Di gambar home yang di pojokan kanan atas, klik task list. Terus, ini di start proses. Restart proses yang mana, Mbak? Atas, sendiri bagian kanan. Nah, coba kamu nge-start prosesmu tadi. Ini kan? Iya. Terus, masukin business key-nya. Gimana sih lihatnya, Mbak? Aku lupa. Kamu cek sini, coba. Start-nya diklik dulu. Ini? Bukan. Yang di BPMN-mu. Ini? Klik start prosesnya yang di bawah ini, yang bulat mulai itu. Cek formnya ada isinya nggak? Oh, nggak ada form. Ya udah, pantas. Udah balik ke kamu ndaknya tadi, yang di browser. Karena kamu nggak di-define formnya apa aja yang boleh, berarti kamu bisa sambil nge-create variabel di situ. Coba lagi, start proses. Udah. Proses bisnis key-nya terserah kamu apa aja boleh. Karena tadi nggak di-define soalnya. Saja. Ya. Tambahin variabel coba. Terserah namanya apa. Itu value-nya apa namanya? Kasih aja string. Coba name-nya diganti name, habis itu value-nya Sita gitu. Oke. Start.
Nah, proses has been start. Terus di refresh coba. Harusnya nanti akan keluar di sini. Sekarang lagi di mana? What? Ada. Coba masuk ke balik ke tadi cockpit. Kalau nggak cek all task. Hah? Dicek All all task. Nah, ini ada rencanakan untuk liburan dan sebagainya. Berarti sekarang udah jalan prosesnya. Kalau mau ngecek di mana bisa. Nah, ini kalau kamu mau ngerjain langsung dari sini, kamu harus ngeklik claim, habis itu baru jalankan. Kayak gitu. Baru bisa diisi gitu, Mbak. Iya. Bisa juga dilihat diagramnya lagi di mana kayak gitu. Udah ya? Ya. Mau ngekill itunya enggak? Kalau mau ngekill prosesnya, balik ke cockpit. Caranya sama kayak tadi. Klik ini. Enggak, keklik home, label home yang di pojokan kanan atas. Cockpit. Terus pilih prosesnya tadi, namanya apa? Nah ini. Terus pilih salah satu. Ini misalnya. Bisa. Itu sekarang lagi isi di sini. Terus coba di kill. Nih, di atas bagian kanan yang tanda silang, coba kamu klik. Ini? Nah, delete running proses. Nanti prosesnya bakalan kecil. Berhenti. Oh. Udah nggak ada kan, sekarang tinggal satu kayak gitu. Itu contoh penggunaan terminate yang dari situ, tapi jarang sih dipakai. Sampai sini yang lain ada pertanyaan nggak? Udah pada nyobain ngedeploy punya sendiri-sendiri belum? Mbak Muti udah coba? Halo, Mbak? Teh Rami udah coba? Teh Dewi udah? Halo, sebelum lanjut ke kamu Dares Epi pakai Postman, aku mau ngecek tadi udah pada ngedeploy prosesnya sendiri-sendiri belum? Cek dong. Aku tungguin 5 menit sampai 13.50. Oke. Tinggal nunggu Erika bentar. Ini semua udah pada punya Postman kan?
Cek yang belum punya Postman tolong install bentar ya. Baru Tesita sama Mbak Muti yang balas. Teh Rahmi udah. Teh Dewi udah. Coba lagi nih. Erika udah. Belum bisa sih untuk yang ini. Endpoint-nya masih salah. Endpoint-nya pakai yang punya kayak Tesita tadi bisa? Yang engine rest. Apa itunya tadi? Kayak gimana? Tesita pasto teh. Itu. Ya udah. Udah. Terus Erika udah punya Postman kan? Udah install kan tadi? Lanjut aja dulu. Ya, aku butuh Postman, Kak. Yang nggak kelihatan presenter. Nah, yang udah bisa ngecek, bisa buka di sini. Jadi, kalau untuk yang mau belajar, bisa ini aku paste. Nah, di sini isinya nanti API yang bisa kita cobain pakai Postman. Kita mau ngecek tasnya di mana tanpa harus buka itu juga bisa. Kalau kita pakai ini, hasilnya nanti kurang lebih sama kayak apa yang bakalan ditampilkan ke developer. Jadi misalkan nih ya, saya mau nge-start proses. Di sini tinggal ngejalanin nge-hit ini dari Postman. Nanti akan keluar replay-annya kayak gini. Nah, biasanya developer tuh ngerjainnya kayak gini gitu. Jadi sekali-kali biar analis tuh ngerti apa sih yang diterima developer gitu. Jadi kan yang bikin DPMN kan analis nih. Nanti yang ngerjainnya pakai itu kan si developernya. Jadi aku rasa harus paham sih. Coba dibuka Postman-nya. Ini kalau dilihat dari sininya beda-beda ya kalau kita mau ngecek apa gitu. Nah, di samping ini kan ada proses definition, ada instance, ada task, ada variabel, terus ada juga history. Mana history? Ini history. Kalau history ini datanya nanti bakalan lebih lengkap. Misalkan tasnya udah selesai. Kalau tasnya udah selesai, kita nggak bisa ngecek pakai API si tasnya ini karena dia udah done gitu. Tapi kalau kita pakai history, terus kita mau ngecek sebuah proses itu udah pernah ngelewatin apa aja, itu bisa. Tuh. Hah, share screen-nya nggak ada. Coba di-refresh. Di sign out, habis itu join lagi. Soalnya ini udah keluar kalau di tempatku. Nah, udah pada buka Postman-nya? Kalau udah pada buka Postman, sama Mbak. coba buka REST engine-nya tadi. Habis itu kita nyobain nge-start proses dari Postman. Kalau biasanya kita nge-start langsung dari cockpit-nya, sekarang nyobain dari Postman-nya. Kalau mau nge-start ada di sini.
Aku share entire screen aja deh bentar. Suaranya rempong. Screen 1. Wait, ada aku sembunyiin bentar. Screen 1. Udah. Bisa cek di sini kalau mau nge-start proses. Kalau start proses, sini kan ada nih. Kita bisa proses definition, terus ID start. Ini pakai proses definition ID-nya yang ada di samping kiri tadi, bar yang di samping kiri yang dari cockpit. Atau bisa juga pakai key-nya. Nah, kalau ID kan panjang banget, mendingan kita pakai key. Nah, kita cobain. Copy paste. Ntar. Pindahin postmanku. Di situ, tadi pakainya apa gitu, dia mintanya. Kan pakainya post, berarti sini diganti pakai post. Itu tadi URL-nya apa? Depannya. Misalkan kayak punya Tesika. Itu tinggal slice sesuai sama yang diminta di sini. Proses definition key-nya diganti sama yang lagi running. Oh, wait. Gak bisa ya. Itu kita ngambil proses definition key-nya. Kan ada ID, ada key. Ya udah pakai yang key-nya aja. Udah. Habis itu tinggal kita ngisi bodinya sesuai request yang ada di request body, sesuai yang ada di REST-nya. Nih. Di bawah itu ada contohnya sebenarnya semuanya. Kayak gini. Karena kita nggak perlu ini, kita cukup pakai yang atasnya aja. Variabelnya aja apa yang mau dipasang. Sama business key, jangan lupa. Udah, variabelnya tadi misalkan apa? Name. Childnya apa? Ini tab-nya string. Terus tadi key-nya apa? Proses 01, kayak gitu. Bisa tinggal di hit send. Sampai ini ada yang ditanyakan nggak? Udah, tolong nyobain dong. Halo? Mbak Muti nyobain sambil share screen dong Mbak, biar teman-teman yang lain tahu. Wah, aku belum stop screen. Sorry, maaf banget. Hari ini mana? Halo, ada yang mau share screen sambil nyobain nggak?
Aku lagi aja Mbak, nggak apa-apa. Oke. Ini di mana ya tadi Mbak? Yang ngisi bodinya. Isi bodinya, aku pastein aja biar cepet. Oke. Udah. Udah. Langsung send aja nih Mbak. Harusnya bisa sih. Coba udah desain, habis itu cek depan param atau bawahnya. Di drag ke bawah itu kan nanti ada bawahnya tuh. Could not get response. Apa tuh? There was an error. Error connecting. Nah. Harusnya bisa sih. Kenapa ya? Kita nyobain it-nya dulu. Bener nggak engine-nya? Apa? Engine dia mana Mbak? Cek. Tadi kan udah ada running proses kan? Coba masuk ke cockpit. Bentar. Kan udah ada running proses 1 nih di sini. Nah, coba dicek. Belum di start lagi. Nggak usah di start, ini udah ada. Oh iya. Kita mau ngambil proses instance-nya coba. Bentar. Proses instance. Pakai ini, ID-nya diganti sama proses instance ID-nya. Di mana Mbak itu di pastinya? Dipastein di situ nggak bener. Di postnya ini diganti semua sampai yang di belakangnya engine rest. Bukan di situnya. Oh iya. Hapus aja. Nah. Hapus. Ini ya. Ini hapus. Sini Mbak. Nah. Tuh slide-nya ada 2, tolong dihapus 1. Ya. ID-nya yang mana? ID-nya yang tadi di bawahnya cockpit ini kan ada ID kan? Ini. Yang ini. Nah, itu. Di copy aja, ini ada sampingnya. Ini ya copy. Nah, itu copy. Oh, wait. Apa nih? Copy-nya di atas. Di URL-nya. Nah, habis itu desain coba. Bener. Ada sesuatu yang salah. Ensure that the back end is working properly. Cuman bodinya dikasih non. Itu ke param. Depannya harusnya nggak ada apa-apa kan, udah bener. Desain. Masih sama ya? Wait. Kita belajar bareng. Yang lain ada yang nyobain sama error ke atas kita nggak? Bilin. Itu pakai pos kah? Oh, pakai get, sorry salah. Astagfirullah. Oh, maaf. Get. Coba lagi. Kayaknya sama aja. Sama aja, Kak. Ntar. Ininya mungkin, ID-nya mungkin. ID-nya kan udah copy paste. Nggak bisa ya, kenapa ya? Erika bisa? Aku pakai ini sih, aku nggak pakai punya aku. Aku pakai yang dari sana tadi default. Itu bisa. Pakai dari sana default. Yang tadi loh, yang invoice. Oh, coba pakai yang invoice coba. Berarti balik lagi ke proses. Terus? Iya. Pakai yang ini. Loh. Sama aja, Kak. URL depannya sama. HTML localhost bla bla. Oh, S-nya dihapus.
Kok dia ada S-nya ya? Enggak ada S. Nggak usah pakai S. Udah. Nah, Ya, udah bisa. oke. Kayak gitu. Berarti tolong cobain yang startnya tadi, Teh. Oke. Mana sih? Ada di chat nggak sih? Nggak ada. Oh, aku copy paste. Key-nya yang ini apa harus yang aku tadi? Ini udah nambah. Yang ini aja. Enggak. Boleh sih, terserah kamu nambahin di invoice atau di prosesmu sendiri. Harusnya bisa sama aja jalan. Oh, yang di sini aja deh. Tuh, kalau itu nggak bisa karena ada formnya isinya apa aja. Pakai punyamu sendiri coba, Teh. Oke. Oh, tetap. No supported exception, cannot consume content type. Header. Udah pakai raw bener. Headernya coba dicek apa? Sampingnya body. Ini. Nah. Doang. Kok nggak bisa ya? Ntar. Harusnya bisa sih. Erika, tolong cobain, Kak. Cobain yang Mbak Erika dulu ya. Nah, Yang apa? yang start proses. Start proses. Start proses yang punya siapa? Terserah. Bentar Mbak dulu. Musi juga tolong nyobain, Mbak. Ini process definition key start ini di copy. Ditaruh di ini. Terus key-nya apa? Key-nya process definition key. Key-nya process definition key. Mana sih sharing? Yang ini ya. Process definition key. Post. Cannot consume content type. Ya, bantuin search dah. Header-nya apa, Kak? Kok nggak ada? Kok kamu nggak ada, Kak? Oh, ada.
Tambahin itu coba. Tapi jangan pakai plus-plus. Tanda itunya. Ini sambil aku nyari. Udah bisa. Halo? Kak? Ini nih. Udah bisa? Ini dia Yeay. dapatnya nih. Ya benar itu. Berarti ditambahin tadi ya. Tambahin content type-nya application JSON. Gitu, tes kita sama tadi tambahin content type teh. Aku coba, wait. Ah. Di mana sih tadi? Konten. Di hidden-nya ya? Iya. Application, terus tes apa? Application Udah, JSON. send. Hah? Application JSON. Masih invalid. Request exception, kenapa ya? Coba share screen. Semuanya harus bisa. Ini Mbak. Message-nya nggak ada. Terus tadi di bodinya ada nggak isinya? Ada. Ada ini silangnya nih. Apa ini? Hah? Ini ada errornya. Di sampingnya. Nomor line 4. Oh ini. Gimana, Mbak? Udah klik. Bad Atau string. dicek kurung-kurungnya. Atau ada koma gitu. Di belakang 01 itu komanya ngaruh nggak? Biasanya nggak perlu koma sih di bagian belakangnya. Coba. Nah. Gitu cara nge-startnya. Terus bisa juga kita ngecek proses yang lagi jalan apa aja kayak gitu. Bisa sambil nyobain yang ada di rest-nya tadi sih. Misalkan ngecek proses itu apa gitu. Terus mau ngecek tasnya, misal tas A lagi di mana gitu. Kok udah selesai pesannya? Padahal aku meminta tolong. Boleh. Kalian mau share screen, Mbak? Nah, gimana, Pak? Tadi kan di tas kan ada tuh, kita bisa ngecek. Kita tas itu isinya apa aja sih? Bisa. Ini ya. Tas list. Nggak usah itu aja. Coba nyobain yang invoice tadi. Invoice. Nah itu kan ada di banyak proses nih. Misalkan kita mau ngecek nih sekarang, yang lagi ada di proses kedua, coba ini yang user tasknya diklik. Terserah yang mana aja. Nah, kita mau ngecek yang lagi ada di approve invoice itu proses yang mana aja. Itu juga bisa. Pakai REST API-nya yang tas. Pakai API-nya pakai yang ini. Itu nanti di paramnya. Pakai task definition key. Ntar aku cariin. Task definition key. Nih, bodinya nggak perlu dikasih apa-apa, dinonin. Mana, Mbak? Coba diklik di bodinya. Dinon. Habis itu
masuk ke Param. Nah, diganti URL-nya pakai yang aku kirim di komen, pakai slash tas doang. Oh, ini. Di sini. Tapi depannya aja dari engine rest. Nah, udah habis itu di ini key-nya dimasukin ini proses definition key yang ini aku kirim. Nah, terus value-nya kamu cek ke cockpit-nya lagi. Nih, namanya tadi apa? Definition key-nya approve invoice. Kamu copy yang approve invoice-nya. Yang ini ya, Mbak? Ini kan Kopinya gimana? Ya, diklik aja. Enggak, kamu tulis aja. Approve invoice. Ya. Nah, ini ada nih kelihatan. Prosesnya ini, proses namanya apa aja kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau mau ngetes. Jadi, misalkan developer itu kesusahan nih. Kok nyobain sih udah di-hit berkali-kali dari programnya nggak bisa. Terus kenapa gitu? Misalnya kita nyobainnya dari Postman, cek bener nggak sih URL yang kita hit kayak gitu. Tuh. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Mulai dari sini bisa nih nyobain sendiri yang ada di task list-nya. Nyobain atu-atu. Bisa nge-kill, bisa ngapa-ngapain. Lumayan sih powerful. Kalau mau belajar doang sih. Yang ada di sini. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Sebenarnya materi hari ini tuh cuma itu doang sih, pengenalan ini, terus caranya pakai Postman. Nah, kalau pakai Postman, tolong kalau pakai Postman hati-hati, ini bagian post. Ini kan metodenya banyak nih, request metodenya. Bisa post, bisa get, bisa put, patch, dan sebagainya. Disamain sama yang ada di dokumentasi. Habis itu, parameternya juga semuanya udah ada dokumentasi. Misalkan bisa pakai proses instance, bisa pakai task definition, dan sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, sampai sini ada pertanyaan yang lain? Tadi Mbak Muti nyobain udah bisa? Mbak Muti udah bisa. Wah, siap. Mana? Teh Rami. Teh Rami, tadi ketinggalan ya? Ada yang ditanyakan apa ketinggalannya dari mana, bisa sambil dibahas sekarang supaya nggak ada yang ditanyain nanti ketika udah selesai. Bedanya suspend sama delete apa gitu, ngaruhnya apa gitu. Di Camunda itu ada namanya task life cycle. Bentar, proses instance life cycle. Bukain.
Mana ya? Ada diagramnya sebentar. Kecilan nggak? Ini kan ada ketika kita pertama kali ngebuat tas, nanti dia jadinya new gitu. Terus ketika kita udah ada assign ID-nya, nanti langsung dia ke assign ke siapa. Misalkan di BPM-nya kita kasih assign ID-nya ke Erika. Berarti nanti ketika new, udah ada assign ID-nya, maka sekarang state-nya dia assign gitu. Ketika kita di BPM-nya nggak ada assign ID, maka state-nya tas yang tadi dibuat, dia bakal jadi unassigned. Perlu diklaim dulu ketika di task definition. Task list yang ada di di kamundanya yang di browser tadi gitu. Terus kalau udah selesai complete gitu. Nah, tapi kalau di proses instance ketika kita ini kalau di proses instan ketika kita suspend, maka prosesnya ke suspend, nggak bisa dijalanin lagi. Tapi bisa di unsuspend. Terus kalau di delete ya udah kelar semuanya langsung terminate, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nggak bisa nge-unsuspend gitu Kak. Aku lupa Kak, beda soalnya Kak ternyata tas sama proses instance. Gimana Kak, paham belum Kak? Apapun nyampeinnya belibet ya. Pokoknya intinya bedainnya suspend sama terminate itu, kalau suspend dia bisa dijalanin lagi, kalau delete hilang gitu. Ini juga perlu dipahami sih yang task life cycle, kemarin belum dibahas. Gitu. Ada lagi yang mau tanya-tanya? Waktunya masih ada, lumayan, ntar sampai 2:30 aja. Ah, ngapain lama banget, Mbak? Ini udah kelar materinya. Ya, ditunggu diskusi. Yang lain silahkan mencoba REST API yang ada di ini, di link yang udah di-share. Nanti kalau nyobain terus bermasalah, kita diskusi lagi. Aku kasih yang harus cobain apa. Nah, untuk sementara cobain 4 itu dulu. Nanti kalau bermasalah, tolong di-mention. Berapa lama kira-kira? Sampai jam 3, jam 2.40 ya. Nyobain 4 itu doang sih. Ntar jam 2:30 aku cek lagi. Ada yang belum bisa apa enggak.
Halo, tes ada yang nggak bisa? Ada yang bermasalah nggak?
Halo? Kok pada diam semua? Ada yang bermasalah kerjainnya? Belum, lagi nyari, Mbak. Aku bantuin dah. Halo, Mbak. Kalau misal mau cari yang tadi tuh, kan yang di awal itu mintanya, misal nih, running process instant in one process definition. Maksudnya itu process definition berarti kan di satu task ya? Enggak, satu proses. Satu proses. Ini Berarti dia pakainya get process definition. enggak. Pakai apa? Proses instance, terus tambahin aja parameternya. Parameternya kan di bawahnya ada proses definition key tuh. Nah, bisa pakai itu. Nanti langsung otomatis ke filter. Bantuin dah biar cepat daripada nyarinya lama. Terus running proses insert. Nomor 2 itu tadi udah dipraktekin sama Tesita, harusnya pada bisa. Itu harusnya bisa dicobain sih.
Erika udah bisa yang nomor 1. Udah Mbak, udah paham. Oh, betul. Nah, kalau misal tadi kan tuh kan pakai proses instant. Nah, bedanya kalau pakai proses definition apa? Oh, nampilin aja ya kalau nge-get list proses definition berarti nampilin yang ada di situ ya. Beda itu, beda objek. Kalau proses definition itu dia lebih ke prosesnya, apa ya? Ke BPMN-nya, misalkan kita mau cari statistiknya, mau lihat diagramnya, mau lihat form variabelnya, misalkan kayak gitu. Kalau di simple itu ada ceritanya kan kita ngambil formnya dari backend kan. Nah, mengambil formnya itu pakai proses definition kayak gitu. Terus ke start, terus submit form kayak gitu, submit start form kayak gitu pakainya proses definition. Maksudnya yang kita belum ada instance-nya, nah itu pakainya definition. Tapi kalau kita udah nge-create instance, pakai instance-nya. Bedanya di objeknya. Oke. Paham. Mbak. Yang nomor 4 bisa? Baru dicoba. Tes kita yang nomor 1 udah bisa? Baru nyoba 4, Mbak. Oke. 4 udah. 1 OTW. Mbak Muti nomor 1 sama nomor 4 udah bisa? Mbak yang history pakai itu enggak, parameter enggak? Yang history bisa pakai parameternya salah satunya. Misalkan pakai proses instance ID-nya atau proses instance business key-nya. Satu bisa, Mbak. Udah bisa. Oke. Berarti tes kita udah bisa 1, 2, 3, 4 ya. Ya. Siapa lagi yang udah komplit semuanya? Udah, Mbak. Muti udah bisa. Ayo, Erika bisa. Itu berarti nih ya, apa yang nomor 4 tuh nampilinnya itu nampilin yang sebelumnya ya, yang Dion? Dia harusnya ada listnya. Dia sebelumnya udah ketas apa aja. Coba di share screen Kak, nomor 4. Tapi kalau aku nampilinnya 1 ya, tapi nggak tahu sih. Coba. Apa aku yang salah? Kenapa 1 doang ya? Tar. Atau proses insulnya aja sih. Task count. Itu kalau 1 dia cek dulu. Dia posisinya di mana? Jangan-jangan emang dia baru ngelewatin 1 doang. Aku stop present. Iya, benar. Oh, dia gitu. baru ngelewatin 1 doang kan. Coba 1. prosesnya dijalanin ke sebelahnya. Harusnya nanti dia keluar 2. Prosesnya diikutin ke sebelahnya maksudnya. Di complete tasnya. Oke, bentar.
Ditinggal aja Mbak. Itu kayaknya ini sih aku harus coba nge-save dulu Pak. Soalnya aku pakai yang tadi bawaan dari Kamundanya. Oh, pakai itu proses instance lain aja yang udah jauh. Kan bisa pakai yang lain, proses instance-nya. Sebenarnya materinya udah sih Kak, tinggal diskusi doang, ada yang ditanyain lagi apa enggak gitu. Kalau mau belajar yang postman-nya itu harus rajin-rajin baca dokumentasi sih, soalnya dokumentasinya banyak banget. Ada yang ditanyain lagi nggak? Halo? Gimana Mbak Nurul? Ini udah semua materinya. Mbak tanya, itu kalau di Tastrix Ya. bedanya save sama completed apa? Kalau di save, kita belum komplit tasnya, dia belum maju ke tas selanjutnya. Tapi kalau di komplit, nanti dia bakalan jalan ke tas selanjutnya. Gitu. Dia akan geser. Iya, ya, paham. Tapi berarti dia nggak bisa diedit kalau kayak gitu, kalau misal save. Kalau di save bisa dikerjain ulang, bisa diedit. Tapi kalau yang komplit, dia udah jalan ke tas selanjutnya, udah nggak bisa ngedit di tas itu lagi. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak, aku minta tolong buat presentasi tadi. Kalian nyobain 4 itu loh. Yeay! Mbak Anita yang baru join, tadi kita baru ngebahas kokpit, habis itu belajar Postman, terus ngerjain tas yang sebelumnya. Ini. Kita nyobain pakai Postman buat ngeget ini.
Udah, Erika mau presentasi nggak Kak nyobainnya tadi Kak? Nyobain apa? Aku baru nyobain 2. Iya dicobain, coba dipresentasiin sambil ngabisin waktu Kak. Tinggal 14 menit lagi Kak. Ayo Kak. Coba Mbak, ini kalau misal pas menit kayaknya tadi udah bisa coba sendiri lah ya, pasti udah paham lah. Nah, yang 2 tadi harusnya udah lah. Kan udah dicobain. Nah, Nomor 1 enggak, bukan. Ya ini kan ada banyak tuh, misal uh, di Kamudakok apa ya? Jadi udah pernah tadi udah dicobain belum? Kalau misal mau nambahin grup atau user kayak gitu. Oh belum. Nah Bentar, ya itu. lanjut. Coba kamu Kak presentasi Kak. Ya benar, aku pernah tapi sekali tapi udah lupa ya. Tinggal create grup doang ya. Soalnya aku pakai yang dari bawaannya apa? Project ya. Ya udah nih bentar ya. Nah ini kan ya. Nah ini tadi kalau user tuh apa berarti? Nambahin usernya? Kalau grup itu nambahin grup user. Jadi misalkan ada grup Role. HRD, ada grup supervisor, ada grup developer kayak gitu. Kalau Kayak user, role. ya benar. Kan. Kayak role. Kalau user berarti emang usernya Orangnya, gitu ya. ya. Oh berarti kayak gini. Bentar. Kalau yang di bawaan itu. Nah ini ya. Ya benar. Oke. Nah kalau accounting tuh yang di-assign ke grup accounting kayak gitu. Oh. Nah ini kalau grupnya ini nanti diisi kemana kalau di Kamunda? Di BPMN-nya. Nah, Di-assign ya. bentar. Di ini kemana? Kan ada detail assignee atau candidate user, candidate group kayak gitu. Candidate start group sama candidate started user kan? Ya. Oke. Ya. Oh ya kemarin belum nyobain itu. Coba buat grup Kalau baru. tenan ini apa tenan? Kalau tenan, aku belum pernah nyobain pakai tenan. Tenan kok nggak ada. Tenan tuh kayak vendor. Berarti create new group ya. Ntar aku baca bentar. Ini kalau mau nyobain bikin grup baru. Berarti yang ditulis yang di BPM itu grup ID-nya kan ya? Posisi sih iya. Di BPSDM pakainya candidate starter group. Candidate starter group. Coba. Emang ada mbak grup? Oh ini ya. Ini. Enggak ada nih. Bikin sendiri berarti kan ya mbak ya? Iya bikin. Ini ada. Udah. Nah kalau tipenya ini dari tadi yang itu dari mana tadi? Si authorization atau apa mbak? Type-nya ini? Kayaknya workflow. Wah, udah lama kali aku nggak ngubah-ngubah. Workflow itu karena apa? Karena ini dia cuma bisa pakai yang di BPMN. Itu mau ngikutin aja ya workflow atau sistem gitu. Kalau kamu udah admin, dia bisa ngubah-ngubah user dan sebagainya. Tapi kalau misalkan workflow dia nggak bisa ngubah-ngubah itunya, user management. Itu kalau nggak salah dulu aku pernah ngubah-ngubah yang authorization di sistem juga gitu. Terus bisa apa? Kayak itu. Aksesnya di sana. Ini. Oh iya. Iya. Oh ini. Kalau misalkan user ini nanti bisa akses apa gitu sih. Kalau nggak salah. Oke mbak.
Oh, ini hak aksesnya. Oke, udah sih. Apa lagi ya? Nanya nggak? Halo, halo. Aku mau nanya dong. Iya, Ya, apa, boleh Mbak? banget tanya. Oh, ini jadi yang kemarin aku tanyain di grup Soldel sih sama Erika itu. Kan ini jadi kan di PPSDM kan nggak ada apa maksa buat selesai gitu, nggak ada terminate. Jadi kan misalkan nggak ada, Selesai. jadi kan aku mau share screen aja ya. Oh. Tujuh menit lagi. Coba. Lucu. Masalahnya nggak nggak mau dia, nggak bisa present, Kenapa? nggak tahu, Entire screen, a window, a Chrome tab. nggak ada tulisannya. Gak ada present now. Ada present no tapi nggak muncul. Coba di refresh. Kok nggak bisa ya? Di aku ada tuh. Apa? Ya tadi present now. Ada nih. Ya iya kan. Present. Ya, Tadi entire kamu udah window. nyoba. Yang Mbak Anita nggak bisa. Mbak Anita beneran nggak bisa, Mbak. Bentar aku ganti, bisa nggak ya? Ini kelihatan nggak? Bisa. Ya, jadi kan kalau yang sekarang kan pokoknya di PPSDM ada cron. Jadi kalau misalkan dalam kurun waktu tertentu si di task review pelatihan ini nggak diproses, nanti bakalan dibatalin otomatis gitu. Ya. Tapi kan kalau secara Dibatalin itu dia tetap masih diproses ini. Tapi dibatalin itu maksudnya niatnya mau diterminate atau dia stay di situ? Diterminate harusnya. Tapi kan kalau sekarang tuh cuman ngupdate status aja di database. Jadi di Camunda dia tetap jalan, statusnya masih di review pelatihan ini. Cronnya pakai apa? Java apa PHP? PHP. Ya minta tolong aja di cronnya, suruh ngaksesin itu API-nya buat nge-kill itu. Sederhana itu kah?
Iya, Berarti aku nggak perlu ngubah ininya, Camundanya, nggak ngubah VPN-nya. nggak usah. Nanti di crown-nya itu tinggal VPN-nya yang apa? VPN-nya ntar aku share sekarang. Delete. Bukan. Ntar, Mbak. Ya udah, sambil itu berarti nggak perlu ada perubahan ya di VPN, dan kalaupun codingan cuman untuk yang di cron aja berarti. Sesederhana itu kan? Kalau menurutku ya Mbak, sependapatku ya. Kill aja di situ. Oke. Ntar aku nge-tap. Ini aku pastein di sini. Nah itu. Kalau menurutku gitu aja. Kalau memang udah kelamaan, crown-nya dia ngirim email apa enggak? Itu tujuannya. Ngirim notif aja sih. Habis ngirim notif bakal langsung terminate, yakin enggak dikasih itu. Habis kirim notif memang niatnya langsung terminate, enggak tetap di situ tapi dia nungguin diproses aja apa emang beneran niatnya beneran terminate. Soalnya banyakan itu dia tetap di situ, tapi dia bakal ngirim notif. Jadi mending dipikir dulu beneran mau diterminate apa enggak. Kalau diterminate, crown-nya tambahin ini aja buat ngedelete. Tapi kalau cuma mau notif, ya berarti udah bener. Kalau aku ngomong secara crown-nya sekarang sih dibatalin. Jadi harusnya dia anggapnya udah selesai, terminate. Kalau ngomongin sekarang. Berarti ada dua kemungkinan, ada dua berarti ya? Cek dulu emang dari bisnis prosesnya dia mau tetap di situ, jadi saat dia bisa dijalani lagi, atau mau diselesain. Kalau diselesain jadi terminate. Atau kalau enggak disuspend aja, Mbak. Kalau disuspend dia nggak di-terminate, tapi dia masih ada di situ. Nggak bisa diakses. Tapi kalau disuspend pusing sih, harus nanti supaya diakses lagi. Itu dijalanin ulang. Tapi bisa. Kalau hilang. Berarti kalau yang kamu share ini yang delete ya? Berarti dia terminate langsung. Iya. Hilang prosesnya dari. Kalau yang satunya tadi apa? Yang selain suspend tadi? Yang kasih notif tadi loh. Kalau kasih notif tetap dia kan kasih notif terus nanti bisa dilanjutin. Oh, kasih not. Tapi niatnya kayak gitu enggak? Maksudnya kalau niatnya delete, ya udah kita bakal delete itu. Tapi nanti enggak bisa delete aja. Tergantung kebutuhan, Mbak. Tinggal backend-nya mau diapain. Aku nggak dengar lagi kamu ngomong apa. Oke. Type. Oke. Terima kasih atas informasinya. Tapi kayaknya nanti pakai yang delete aja deh. Terus apa? Udah jam 3, lebih 1 menit.
Itu udah aku tab kemungkinan yang bisa kejadian. Jadi kemungkinannya ada 3 itu, Mbak. Udah? Udah. Udah kan? Kalau ada pertanyaan lagi, saya cukupkan training PPR-nya. Kalau kedepannya ada pertanyaan, bisa PM. Terus kalau ada salah, aku minta maaf ya kalau jelasnya kurang jelas.